Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Utan Sutedi dengan Pak Soleh Asnawi dalam program Kick Tangsel. Sebuah obrolan santai tapi sederhana. Dan hari ini adalah hari yang sangat istimewa ya. Momen Kick Tangsel hari ini sangat istimewa karena kita kehadiran tamu yang khusus nih. Ada Pak Wali Kota Tangerang Selatan, Pak Binyamin Dapni. Ya kira gitu Pak Soleh ya. Oh iya. Kita ngobrolin apa nih kira-kira dengan Pak Wali nih? Kita keroyok aja nih bareng-bareng. Saya kira sungguh tepat ya dengan Pak Ben ya. Ya. Karena memang Pak Ben ini suatu untuk sebagai contoh bagi kita tentunya ya. Ya. Dari bawah karirnya pegawai negeri dan lain sampai akhirnya menjadi wali kota. Iya. Saya kira tepat Pak Uten. Iya, saya tentu pemirsa di rumah juga pengen tahu nih, setelah Pak Wali jadi wali kota, orang-orang kan mendebak nih Pak Wali ini kok dari dulu kelihatannya tuh ceria terus gitu ya. Waktu jadi wakil wali kota, terus tidak pernah ada isu, tidak ada banyak problem, kemudian juga smile terus gitu kan. Itu rahasianya apa sih Pak Wali ini? Kita langsung aja nih. Rahasianya apa ya? Saya tidak ingin terbebani kan, Pak Soleh. Saya tidak ingin terbebani. Yang pertama dari sejak dulu, saya nggak pernah mau bawa kerjaan itu ke rumah Pak. Oh, Di rumah itu udah biar saya sebagai kepala keluarga, saya dengan anak-anak dan seterusnya. Jadi seluruh pekerjaan saya selesaikan di kantor sejauh mungkin. Kemudian saya hanya berpikir besok saya akan melakukan apa. Jadi tidak berpikir jauh 5 tahun, 3 tahun, 12 tahun lagi ke depan. Saya hanya berpikir hari ini saya melakukan apa, saya kerjakan dengan baik. Dan saya rencanakan besok saya harus melakukan apa, itu juga akan saya rencanakan baik. Jadi begitu aja setiap hari saya mencoba untuk tidak terbebani dengan Iya. apa-apalah gitu, mengalir aja kan. Iya. Tadi Pak Soleh juga sebelum kesini bilang badan Pak Wali juga stabil ya, gemuk kagak gitu, terus juga kurus kagak. Setahu saya dari dulu Pak, Iya, sejak Pak. saya mengenal beliau di Bapeda dulu sampai Wali sekarang ya. dari Bapeda sampai hari ini untuk bahan perbandingannya dan untuk bahan pelajaran kita ya, bahwa ketenangan, keikhlasan Iya. itu akan membawa dampak yang positif bagi kita ke depan. Iya. Pak Wali ini dari wakil, banyakkan orang jadi wakil satu kali, dia udah ambisi untuk jadi wali kota, iya kan? Iya. Tapi dengan kesabaran Pak Wali, dengan ketekunannya, dengan keyakinannya, dengan ketenangannya, ya akhirnya juga tercapai jadi wali kota. Dan alhamdulillah beberapa tahun terakhir kan kita lihat tentang perkembangan di Kota Tangerang Selatan itu. Ya itu dari segi karir ya, tapi saya pengen lihat tuh dari kesehatannya nih. Ini olahraganya apa nih? Enggak, sebentar. Saya pernah dapat info katanya jago silat juga nih. Olahraga silat. Saya ya memang silat dari sejak kecil saya. main SD dan bukan satu guru lah katakanlah, beberapa aliran perguruan silat. Ayo saya memang suka olahraga dari zaman saya datangi, saya berguru gitu di Tangerang waktu Itu yang orang belum tahu tuh. Hati-hati jawara ini. Jawara ngeri gitu nih. Diam-diam jawara sebetulnya. Ya, Berapa hanya untuk guru kebetulan. tuh Pak yang pernah datangin? Yang saya ingat 3, yang saya agak full gitu sampai Di daerah mana di itu? Tangerang, semuanya di Kota Tangerang. Oke. Di Kota Tangerang ada Kak Encep, saya masih ingat. Kemudian di Babakan Ujung itu, saya lupa namanya, beliau almarhum. Dan ya sama teman-teman biasa anak-anak. Waktu zaman SD habis belajar, kita belajar silat, kayak gitu. Sampai batas mana tuh? Untuk silat saya tekuni sampai kelas 3 SMP, sampai akhir SMP ya. Tapi di luar silat juga sejak SMA. Saya mencoba karate kayak gitu kan, di samping olahraga yang lainnya katakanlah demikian. Silat aliran apa? Cimande atau? Rata-rata TTKDH pada waktu itu, Iya. waktu masih di Tangerang Selatan. Cimande juga sempat saya. Tapi setiap hari Olahraga. warming upnya silat Pak. Olahraganya apa? Dulu iya Pak, kalau sekarang udah lagi. Sekarang Wali kota kan biasanya golap tuh kagak?
Ya sekedar apa namanya untuk menemani pebisnis atau menemani dengan teman-teman atau dengan Forkompimda, saya ikut-ikutan aja lah. Iya, saya juga pernah tahu beliau tuh dulu hobi mancing juga katanya. Ya? Oh ya luar Oh, biasa. sering mancing di sini. Kalau kalau hobi mancing memang saya dari kecil karena rumah saya dulu di depannya kali besar, kali Cisadane itu ya mancing setiap hari itu. Jadi hobi sampai sekarang orang saya hobi mancing. Jadi Pak Wali ini banyak banyak variabel yang membuat dia itu menikmati hidup ya. Ya, itu. Ada olahraganya, ada hobinya dan kemudian juga cara berpikir saya lihat ya yang sangat stabil ya. Iya, memang kuncinya itu berpikir selalu realistis. Realistis Nah, aja, betul. apa kenyataan yang diterima sekarang itulah memang adanya Iya, gitu iya, kan. iya. Kalau besok ya insya Allah itu dengan doa gimana. Itu saya kira Betul. Pak Ben saya tahu persis loh dari Iya, Bapeda sampai ke Wakil Wali Kota sampai bagaimana perhubungan kita antara dewan dengan eksekutif Iya, ya iya, dengan iya, itu. betul, betul. Bagaimana ininya. Saya lihat memang tenang bawaannya. Tenang, tidak terlalu emosional, tidak terlalu ambisius. Ada satu lagi yang belum masyarakat tahu nih. Kenapa akrab dibilang Bang Ben? Konon beliau pemain band dulu. Ya. Ya, saya SMA Oh, kan? itu saya megang lead gitar dulu. Main band dulu, iya. Dan otodidak aja, nggak pernah kursus gitar segala macam. Ada grup dulu. Ada grup, saya bikin grup band pada waktu itu, Arlos namanya. Di Di Tangerang. Tangerang. Di sekarang kota Tangerang lah ya. Itu dengan beberapa teman-teman. sekarang masih suka itu kira-kira suka main musik atau band di mana? Kalau nyanyinya saya masih suka lagu, masih suka saya dengar. Tapi kalau alat gitarnya saya udah nggak sempat lagi. Sekarang udah sakit nih kalau ini. Tapi seneng begini, saya pernah diajak beliau ke Kerawang. Itu kan banyak budayawan seniman nyanyi lagu-lagu pop, lagu-lagu yang romantis. Dia beberapa lagu dangdut terus dia. Dangdut ya. Iya betul. Saya hampir seluruh aliran musik saya suka. Dari mulai heavy metal sampai sekarang saya masih suka Deep Purple, kemudian Europe dari band luar negerinya ya saya suka Dream Theater, dalam negerinya saya suka God Bless, Jamrud, Wow. dan aliran pop saya suka, dangdut apalagi gitu kan. Gitu kan. Luar biasa ya. Bagus, Pak. Ini Pak Wali Kota ini ternyata ya di balik kesibukannya, di balik formalitasnya itu ada sisi-sisi human yang belum banyak orang tahu gitu ya. Jago silat, main musik, kemudian juga apalagi tadi itu ya olahraga lainnya Olahraga ya. yang lainnya. Ya itu rahasia kesehatannya. Iya. Dengan kesehatannya akhirnya membawa ketenangan dalam menghadapi segala sesuatu yang ada itu jadi ini kan. Pak Ben selalu tenang loh. Iya. Saya salut. Saya salutnya apa? Ya itu saya katakan awal tadi bahwa 2 periode jadi wakil wali kota tidak pernah ada satu tanda atau indikasi Pak Ben itu ambisi untuk jadi Iya. iya. Stabil ya. stabil sekali. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Wali, kita udah berapa bulan atau berapa tahun nih jadi wali kota ini nih? Saya dilantik 21 April 2021 Kang. Jadi dengan 20 April 2022 kemarin sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya? Iya. Nah ini masyarakat ada yang tanya-tanya nih ke saya nih gitu kan, tapi suka di WA atau Iya. di ini. Sebetulnya apa sih yang menjadi fokus Pak Wali gitu? Iya, gitu loh. Iya. Untuk membangun kota Tangsel ini gitu. Iya. Kok belum kelihatan katanya gitu. Iya, siap. Namanya daerah otonom baru itu sangat tergantung kepada beberapa pelayanan dasar oleh pemerintah, terutama adalah infrastruktur, Kang. Nah, infrastruktur ini baik perhubungan darat maupun infrastruktur yang lainnya. Dan yang paling utama kewajiban dasar pemerintah itu di bidang pendidikan dan di bidang kesehatan. Nah, 3 urusan pembangunan ini yang menjadi prioritas. Bukan persoalan melanjutkan, kalau melanjutkan dari periode sebelumnya itu memang soal kontinuitas dan itu harus. Tapi memang ke depan Tangsel masih membutuhkan tekanan prioritas pada 3 bidang itu. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Seperti itu, untuk mengimbangi kecepatan
pertumbuhan penduduk Tangerang Selatan, Pak. Mobilitas masyarakat Tangerang Selatan tinggi. Seperti itu. Katanya infrastruktur relatif cukup karena apa? Kita sudah dibantu sedemikian rupa oleh para developer ya. Iya, Ada BSD, misalnya ada apa Bintaro, ada Sinarmas dan Iya, seterusnya gitu ya. Dan orang berharap sebetulnya fokus kepada pendidikan atau Iya, kesehatan atau SDM lah gitu. SDM yang lain, Gitu. betul. Itu gimana menurut Pak Wali, ada tanggapan seperti itu? Iya, memang untuk infrastruktur saya fokus kepada badan jalannya, saya ulangi, bahu jalannya, drainasenya, kemudian juga apa namanya trotoarnya gitu kan, atau fasilitas-fasilitas lain yang mengikuti pembangunan jalan milik pemerintah kota, lampunya, tamannya dan lain-lain sebagainya. Tapi di beberapa juga kami membangun jalan juga. Kemudian di bidang pendidikan, iya kita bagaimanapun ini persoalan yang akan terus mengemuka di Tangerang Selatan karena diawali dari pertumbuhan penduduk Tangerang Selatan itu sendiri yang 3,4% per tahunnya Per tahun, kan. tinggi juga ya. Walaupun kok tinggi di atas nasional, walaupun Iya. COVID, kita tetap pertumbuhan penduduk kita tinggi gitu. Karena ini Tangerang Selatan ya memang apa kata orangnya seksi katanya. Jadi orang pengen tinggal di sini, pengen sekolah di sini, pengen bisnis di sini, pengen segala rupa di Tangerang Selatan itu seperti itu. Ya, kalau dulu saya ingat betul bahwa kita itu punya rencana untuk Tangerang Selatan ini sebagai kota pendidikan, kota wisata. Ya, Nah, wisata ada itu. Betul Pak Ben, itu kalau fokus pada pendidikan itu memang harus. Ya. Itu sebagai modal utama kita. Tapi saya kira juga pendidikan harus diiringi dengan, karena pendidikan ini tanpa ada pendapatan yang meningkat, Iya, itu juga agak itu masa ya mau Merepotkan. pemerintah terus mau semua mau digotong semua pemerintah enggak. Jadi saya kira memang wisata di Tangsel itu punya potensi besar sekali kan Pak ya. Iya, betul Pak. Itu bisa Betul. diangkat terus karena daerah kita Tangsel ini urban. 90% itu urban, Betul. bukan penduduk asli. Dan mereka itu perlu diberikan satu itu barangkali Pak Wali, itu apa? Suatu modal, bukan modal usaha dalam artian, tapi siapkan wadahnya, apanya, kesempatannya untuk mereka bisa berusaha. Saya yakin, karena kita metropolis, Ya. kita Iya, betul. daerah urban metropolis itu paling dekat dengan Jakarta. Jadi asal disiapkan satu wadahnya untuk mereka usaha, untuk mereka apa, pasti mereka akan bergerak. Saya setuju Pak Soleh, tapi begini ya, sebuah kota itu kan harus ada identity ya. Jadi misalnya gini, tadi Pak Wali bilang fokus Sambil ke, minum ya, saya boleh? fokus ke pendidikan dan kesehatan di luar infrastruktur ya. Apakah pertanyaannya begini, apakah pendidikan itu yang akan menjadi lead sektor atau kesehatan atau ada yang lain? Karena sebuah kota tanpa ada lead sektor itu kan akan kehilangan identity dia, atau bahasa saya itu nanti kehilangan ruhnya, jiwanya apa nih gitu loh. Apa itu Pak Wali mau ngedepankan pendidikan sebagai lead sektor atau mau yang mana, atau pariwisata gitu loh. Jadi kalau itu sudah ditentukan leadnya atau pariwisata atau pendidikan, maka mindset seluruh sektor dinas yang membangun itu harus berbasis kepada mindset itu. Mindset kan, gitu. itu ya. Iya, memang